Waktu Bung Karno bertemu petani, dia turun dari dokarnya, dia bicara dengan petani tentang hakikat hidup bertani. Dari situ dia dapat ideologi yang disebut marhainisme. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Scene 1, Apple, take 2. Hari pertama kampanye Pak Jokowi 2014, Pak JK ditanya wartawan, apalagi lingkungan hidup bukan agenda kami. Tadinya saya mau pilih Jokowi. Begitu saya dengar dua soal itu, saya berhenti memilih. Karena saya hidup dengan diskursus hak asasi manusia dan environmentalism. Kampanye pertama yang keluar dari mulut kubu Jokowi adalah kami tidak mengagendakan hak asasi manusia dan isu lingkungan sebagai prioritas. Oleh karena itu saya bingung kenapa Civil Society kemudian masuk ke istana. Yang seharusnya dia jadi proponen dari perjuangan HAM, sekarang dia cari suaka di istana itu. Ajaib itu. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang hilaf, ya itu yang kita benahi. Berapa macet? Kami 1 jam di dalam panas, ada yang pingsan di dalam. Berapa lama Bu Tisi terkung situ? 1 jam sudah di dalam terkunci, 1 jam nggak bisa keluar kami. Bisa keluar, Bu, ya? Panas iya, hati-hati ya pemerintah ya buat aku kapok kok nggak galak lagi naik. Nggak galak lagi? Tambahin. Jadi Gemeteran jantung. berapa lama Bu di atas tadi Bu? Aduh aja setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Jadi gimana Bu petugas, ada omongan Bu? Ini nunggu nak buka pintu, nak tahan lagi kami buka pintu Pak. Apa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kesel Bu? Lupa kecewa, takut. Tembus si keluarga nanti untuk selamat jalan. Gitu, Bu. Sejam. Sejam Bu ya? Apa Bu kata pihak ini Bu? Petugas ini Bu? Alasannya? Begitulah ungkapan kekecewaan Herawati, salah satu penumpang Light Rail Transit atau LRT yang mogok di tengah perjalanannya di Palembang, Sumatera Selatan Minggu sore. Usai mogok dan berhenti mendadak, ratusan penumpang nekat turun dari kereta dan berjalan kaki sejauh 2 km di jalur lintas stasiun Jakabaring.
Bahkan, ada yang nekat berjalan di jalur evakuasi pada bagian bawah lintasan yang memiliki tegangan tinggi. Mereka nekat turun dari kereta LRT karena seluruh lampu dan AC berhenti mendadak. Menurut para penumpang, kereta LRT berhenti mendadak usai melintas dari stasiun Polresta menuju ke stasiun Jakabaring. Para penumpang tidak diperbolehkan keluar hampir kurang lebih 1 jam. Beberapa anak-anak menangis. Bahkan ada penumpang yang jatuh pingsan akibat kepanasan. Lagi nilang, isu ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Pokoknya isu ini kita jawab hilang, ganti isu ini. Isu ini kita jawab, ganti isu ini. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos, masa kaos bisa ganti presiden? Yang terjadi hari ini adalah fobi pada baju kaos, kita hentikan aja tuh. Karena itu adalah hak konstitusional orang untuk berpolitik, tidak perlu menunggu 5 tahun. Dari hari pertama presiden terpilih, politik juga berjalan. Oposisi berjalan dari hari pertama presiden terpilih. Jadi kaos itu cuma ekspresi oposisi tuh. Apa yang keliru di situ tuh? Pilihlah nomor 3 Asik. Kalau Asik menang, insya Allah 2019 kita akan mengganti presiden. Kenapa kita fobi? Apa tuh fobi? Fobi itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena hidup di masa itu sangat terancam oleh binatang buas. Ada terus positif fungsinya untuk mencegah kita diterkam binatang buas. Reaksinya apa? Kita berburu. Itu reaksi dari fobi. Di dalam arkeologi kita berburu supaya kita hilang rasa takutnya itu. Bebas apa dulu mau? Ada aturan. Nah, hashtag itu bukan binatang buas. Jadi dia yang berburu hashtag itu adalah pemburu yang dungu. Dalam satu adegan silat, tokonya namanya Bukek Syamsu. Bukek Syamsu telah menyarungkan pedangnya sebelum tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Jadi saya bayangkan waktu saya masih SMP,
secepat apa besutan pedangnya Bukit Syamsu, sehingga dia sudah menyarungkan pedangnya, baru tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Kalau orang bertanya, siapa Bukit Syamsu, siapa tubuh berdebah itu, tunggu 2019. Terima kasih. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. What guides Indonesians, what guides me in my political thinking, in my policy thinking, is the age-old wisdom of our forefathers. The ancient Indonesian forefathers taught us, there's a saying, Tepos Liro, Tenggang Rosso, which in essence means think of the difficulties of others, think of the aspirations of others, think of the feelings of others. If you do that, the posiro, you think about the feelings of the others, the hopes, the interests and the aspirations of the others. This will guide you to maintain harmony and peace between you in your daily life, in your future. The posiro, Tenggang Rosso. If you do this, I think that we can enhance and maintain future friendship for the sake of our children and the children of our children. Thank you very much for your kind attention. Confronting our many challenges, fortunately, Indonesia has two important assets which stabilize and anchor our society. First, Islam. Second, democracy. Indonesia is the largest Muslim majority country in the world, and ours is a strongly moderate and tolerant form of Islam. We are also the third largest democracy in the world. We are proud that Islam in Indonesia plays an important role in consolidating democracy. Hal yang menyangkut perdebatan tadi itu ada adu data itu. Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer. Saya izin Pak Karni akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Sebab saya bukan seorang pengamat ekonomi, saya bukan sarjana ekonomi. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya memahami masalah yang insya Allah itu berdasarkan dengan data. Ini ngapain saya dengar itu? Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky,
Seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu apa namanya tadi slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Scene 1, Apple, take 2.